Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih rekan-rekan yang sudah menemani saya pada pagi hari ini. Terima kasih kumpulan technician. Sekali lagi pada pagi hari ini kita akan teruskan kecemerlangan kebaktian online daripada bersiaran daripada Gereja SIB Kinarut. Sebelum saya lupa, saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Bapa. Ya, selamat Hari Bapa untuk bapak-bapak di luar sana juga yang ada di studio pada pagi hari ini. Gereja SIB Kinarut kita turn into studio, dan terima kasih juga untuk rekan-rekan khususnya daripada IPTA, IPTS. Terima kasihlah karena kamu datang membantu. We could not have done it without you, so thank you everyone. Nah, selamat Hari Bapa untuk semua. Biasanya Hari Bapa ini kita sambut atau disambut di seluruh dunia setiap minggu ketiga bulan Jun setiap tahun. Jadi walaupun sambutan Hari Bapa ini tidaklah sehebat sambutan Hari Ibu, tetapi kita tetap mengingati orang-orang ataupun bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada minggu ini ataupun pada bulan ini firman Tuhan adalah berkaitan dengan Bapa sebagai ketua keluarga. Dan pada pagi ini saya akan sharing sedikit, mungkin dalam 20 menit begitu, tentang keberhasilan seorang bapa. So, bila kita berbicara tentang keberhasilan, kita nampak perkataan tersebut menunjukkan itu merupakan suatu proses. Nah, sebelum berhasil, kita kena melalui beberapa proses. Dan mungkin ada bapak-bapak di luar sana mengatakan, bagaimana saya mungkin berhasil, sedangkan saya sendiri mempunyai banyak masalah. Bukan saja masalah itu datang daripada diri saya sendiri, tetapi masalah juga disebabkan oleh orang-orang yang di luar sana. Mungkin ada yang benci, ada yang menginginkan supaya kita tidak berhasil. Tetapi pada firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan renung dan lihat bagaimana seorang yang berhasil. Dan kita akan ambil contoh daripada seorang tokoh di dalam Alkitab, yaitu Yusuf. Dan buang masa, mari kita lihat pembacaan kita untuk pagi ini yang terambil daripada Kejadian pasal yang ke-37. Dan saya akan baca dan harap Anda di luar sana boleh mengikuti pembacaan ini. Ada panjang sedikit, tetapi mari kita ambil masa sedikit untuk membuat pembacaan ini. Kejadian 37 daripada ayat 2 berbunyi, sekali lagi Kejadian 37 daripada ayat 2 berbunyi, inilah silsilah keturunan Yakub. Maka Yusuf anaknya yang berusia 17 tahun itu menggembalakan kawanan ternakan bersama-sama para saudaranya. Dia yang masih muda yang itu menyertai anak Biha dan Cipha, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf sering menyampaikan laporan yang buruk tentang saudara-saudaranya kepada ayahnya. Israel memang lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, karena dialah anak yang dilahirkan pada tuannya. Maka dia membuatkan untuk Yusuf sehelai jubah indah yang berlengan panjang. Apabila para saudaranya melihat betapa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf berbanding dengan kesemua saudaranya, mereka pun membencinya dan tidak mau ramah mesra jika berbicara dengannya. Ayat 5, Yusuf mendapatkan sesuatu mimpi, menceritakan mimpinya itu kepada para saudaranya, lalu mereka menjadi semakin benci kepadanya. Fast forward, kita lihat Kejadian 37 daripada ayat 18 berbunyi, para saudaranya melihat dia dari jauh, tetapi sebelum Yusuf tiba dekat mereka, bermuafakatlah mereka untuk membunuhnya. Kata mereka sesama sendiri, lihat si tukang mimpi itu datang. Sekarang mari kita bunuh dia,
dan kita humban mayatnya ke dalam salah sebuah perigi di sini. Kita katakan saja bahwa dia dimakan oleh binatang buas. Nanti kita lihat apa yang terjadi dengan mimpinya itu. Tetapi ketika Ruben mendengar hal itu, dia berusaha menyelamatkan Yusuf daripada perbuatan tangan mereka itu. Katanya, "Jangan kita bunuh dia." Kata Ruben lagi kepada mereka, "Jangan tumpahkan darah. Lemparkan dia sahaja di dalam perigi yang ada di gurun ini, tetapi jangan cederakan dia." Maksudnya adalah untuk menyelamatkan Yusuf daripada penganiayaan mereka dan membawa kembali kepada ayahnya. Maka setibanya Yusuf di tempat para saudaranya, mereka menanggalkan jubahnya, yaitu jubah indah berlengan panjang yang dipakainya itu. Lalu membawa dia dan melemparkannya ke dalam sebuah perigi kosong tidak berair. Fast forward, kita lihat Kejadian 41 daripada ayat 37 berbunyi demikian. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan semua pegawainya. Lalu kata Firaun kepada pegawainya, "Bolehkah kita mencari orang seperti itu yang dipenuhi kehadiran roh Allah?" Lalu Firaun berkata kepada Yusuf, "Karena Allah telah menyatakan kepadamu hal ini, tentunya tidak ada orang yang sedemikian arif dan bijaksana seperti kamu. Kamu akan mengetuai istanaku dan seluruh rakyatku harus tunduk kepada pentadbiranmu. Hanya takhta yang membuat aku lebih besar daripada kamu." Kata Firaun lagi kepada Yusuf, "Dengan ini aku mengangkat kamu untuk mentadbir seluruh tanah Mesir." Kemudian Firaun mencabut cincin daripada jari tangannya dan memakainya pada jari Yusuf. Dipakaikannya pula pakaian daripada kain lenan yang halus pada Yusuf, serta dikalungnya kalung emas di lehernya. Dia memerintahkan orang menaikkan Yusuf di atas ratanya yang kedua, dan di hadapan Yusuf orang berseru, "Betul, demikian Yusuf diberi kuasa pentadbiran atas seluruh Mesir." Firaun berkata kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi tanpa izinmu tidak ada seorang pun boleh melakukan sesuatu di seluruh tanah Mesir." Sekali lagi kita tunduk sejenak untuk penghuraian sedikit daripada firman Tuhan ini. Bapak Surgawi, sebentar kami sudah membaca sebahagian daripada firman-Mu Tuhan. Untuk masa yang singkat ini kami mohon dalam nama Tuhan Yesus supaya Engkau urapi kata-kata daripada hamba ini, supaya dapat memberi kata-kata dorongan sempena hari Bapa ini Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Berbahagialah kami yang sudah mendengar firman itu serta melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Nah, pembacaan kita sebenarnya daripada Kejadian pasal 37 sampai Kejadian 50 agak panjang, tetapi garis besar cerita tentang Yusuf ini adalah yang pertama, dalam Kejadian 37 itu menceritakan tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Kejadian 39 menceritakan tentang Yusuf difitnah dan dipenjarakan. Kejadian 41, Yusuf menjadi Perdana Menteri Mesir. Kejadian 42, Yusuf dan saudara-saudara dan hal yang berlaku khususnya tentang kekurangan yang berlaku di tanah Mesir pada waktu itu. Kejadian 46, Yusuf dan ayahnya yang sudah lanjut usia. Dan Kejadian 50 menceritakan tentang Yusuf dan hari-hari akhir di hidupnya. Nah, dalam cerita ini kita melihat contoh Yusuf itu mulai daripada umur dia 17 tahun sampai ke 30 tahun. Menjadi budak atau penjaga kambing pada waktu itu, sehingga menjadi Perdana Menteri Mesir pada waktu itu hanya dalam masa lebih kurang 15 tahun. Nah, Yusuf sampai ke tahap itu bukan dengan mudah, tetapi ada proses-proses tertentu. Jadi bapak-bapak yang di luar sana, kalau ingin untuk berjaya, ingin berhasil
dalam kehidupan Anda, mari kita teladani Yusuf. Dan ada 7 perkara, 7 proses yang dilalui oleh Yusuf. Bersedia semua? Mari kita lihat proses yang pertama. Proses yang pertama adalah Anda atau saya atau saudara-saudara semua harus bersedia untuk dibenci. Difitnah, sedia untuk difitnah. Mungkin juga sedia untuk disalah sangka oleh orang yang di luar sana. Dan bersedia untuk dikucilkan. Bukan senang kan? Nah, kalau kita lihat, siapa sebenarnya yang membenci Yusuf ini? Tidak lain dan tidak bukan saudara-saudaranya sendiri. So, bapak-bapak yang di luar sana, kalau Anda ingin berjaya, jangan heran kalau ada saudara sendiri yang membenci Anda. Mungkin dalam kalangan saudara terdekat, ibu mungkin tidaklah, bapak mungkin tidaklah, tapi mungkin dalam kalangan adik abang Anda. Dalam kasus ataupun cerita Yusuf, abang-abang dia membenci kepada dia sampai ada keinginan untuk membunuh Yusuf ini. Mujur pada waktu itu Ruben, daripada 13 orang adik-beradik itu, 1 orang saja yang mengasihi dia, yaitu saudara Ruben. Dan itu sebab dia tidak jadi dibunuh, tapi dia dilemparkan ke dalam perigi yang kosong itu. Lalu selepas itu ada saudagar daripada Mesir itu, lalu di situ kemudian bermulalah sejarah kehidupan Yusuf di perantauan. Dia dijual menjadi hamba di tanah Mesir. Tetapi waktu dia keluar di tanah Mesir, masuk di tanah Mesir, dia menjadi orang yang tetap takut akan Tuhan. Jadi saudara, Anda dibenci, Anda dikucilkan, ada orang yang tidak senang dengan Anda, ada orang yang tidak senang melihat kejayaan Anda. Itu sebenarnya semuanya itu sudah jadi lumrah dan pernah dialami oleh Yusuf sendiri. Tetapi kita lihat kepribadian Yusuf adalah sangat kental, dan dia merupakan salah seorang yang percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan. Nah, dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, percobaan tidak akan melebihi kekuatan Anda. Artinya semua percobaan-percobaan yang datang daripada luar itu tidak pernah akan melebihi kekuatan Anda, dengan syarat Anda selalu percaya dan bersama-sama dengan Tuhan. So, itu proses yang pertama. Proses yang pertama tadi bukan senang, bersedia untuk dibenci, difitnah, disalah sangka, dan dikucilkan. So, ayah, bapak-bapak yang di luar sana, sekiranya ini Anda ingin percaya, sekiranya Anda ingin cemerlang, sedia untuk proses yang pertama. Proses yang kedua, fast forward, kita lihat. Proses kedua adalah iman dan kesetiaan Anda akan diuji. Wah, kalau kita lihat waktu Yusuf masuk di istana, dan disebabkan oleh perkhidmatannya yang sangat cemerlang, dia diangkat menjadi personal assistant kepada raja. Dan pada waktu itulah Yusuf diuji sekali lagi. Istri raja Potifar pada waktu itu, mungkin sangat cantik lah. Kalau tidak, dia tidak jadi permaisuri kan. Tetapi istri Potifar ini menggoda Yusuf. Dan ada beberapa kali kalau kita lihat di dalam pembacaan itu kita lihat beberapa kali istri Potifar ini membawa Yusuf untuk tidur bersama. Tetapi dengan tegas Yusuf mengatakan tidak. Sehingga satu masa Yusuf secara tidak sadar dirangkul oleh istri Potifar. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf pada waktu itu? Dia lari. Dan waktu dia lari, tertinggal jubah dia. Dan karena keangkuhan istri Potifar itu, dia berteriak dan mengatakan, lihat Yusuf orang Israel, dia membuat sesuatu yang tidak bagus kepada saya. Lalu akibat daripada semua itu,
Yusuf secara tidak adil dilemparkan di dalam penjara. So, proses yang kedua, Anda harus melalui atau harus sedia supaya iman Anda diuji. Dan cara keluar daripada ujian ini adalah lari, sama seperti Yusuf, dia lari daripada keadaan itu. Jangan kompromi dengan dosa, jangan bersama-sama dengan orang yang berdosa, tetapi keluar daripada itu, maka Anda akan menjadi cemerlang. Walaupun pada mulanya Anda lari itu dilihat sebagai satu kelemahan, tetapi bagi orang yang benar, ini akan dilihat sebagai satu first step untuk kemenangan. So, proses yang kedua adalah iman Anda dan kesetiaan Anda akan diuji. Proses yang ketiga, proses yang pertama itu sedia dibenci, yang kedua sedia untuk iman Anda diuji. Proses yang ketiga ini lagi teruk, lebih teruk daripada keadaan-keadaan biasa. Mungkin pada waktu ini Anda mempunyai ramai kawan, ramai kenalan, dalam Facebook pun sampai maksimum 5.000 kenalan Anda. Tetapi dalam proses Anda untuk menjadi seorang ayah yang cemerlang, Anda akan dikucilkan. Anda akan tidak ada kawan lagi. Semua kawan-kawan rapat Anda mulai membenci Anda. Dalam keadaan situasi sekarang, mungkin juga ada dalam kalangan office mate atau tempat kerja Anda akan mulai menaruh benci kepada Anda melihat kejayaan Anda. Mungkin daripada majikan tidak berapa mengindahkan Anda. Kalau buat rekomendasi sekalipun disokong, bukan disokong penuh. Pernah kita lihat itu. Juga kemungkinan daripada saudara-saudara Anda sendiri ataupun yang sekampung, sekelas dan dalam jiran-jiran sekalipun mungkin tidak lagi melihat Anda sebagai seorang yang kawan, tetapi Anda mungkin akan dikucilkan. Nah, dalam keadaan contoh yang kita lihat daripada Yusuf ini, kita lihat waktu Yusuf masuk ke dalam penjara kan, dia berjaya untuk menafsirkan mimpi ketua juru minum kepada raja itu. Dan ada dua mimpi dia, mimpi orang yang berlainan, dan kedua-dua mimpi tersebut ditafsirkan dengan betul oleh Yusuf. Jadi pendek cerita, ketua juru minum raja ini dibebaskan, tetapi Yusuf berpesan, dia katakan, oke, terjadi sesuai seperti mimpi Anda, dan kamu akan keluar dan menjadi orang yang besar berperanan di istana. Kemudian dia berpesan, tetapi jangan lupa saya. Beberapa lama kemudian Yusuf dilupakan, dan harapan Yusuf untuk bebas seolah-olah kelihatan tidak ada. Tetapi karena Yusuf di pihak yang benar, Yesus membuat Allah membuat satu lagi perkara, yaitu dia membuatkan raja sendiri bermimpi. Nah, dalam mimpi itu ada 7 lembu gemuk dan 7 lembu kurus. Dan dalam mimpi itu lembu gemuk memakan lembu yang kurus. Demikian juga gandum yang gemuk itu memakan gandum yang kurus. Dan Yusuf berjaya menafsir mimpi itu sebagai akan ada kecemerlangan, panen tuayan buah-buahan makanan selama 7 tahun. Tetapi menyusul selepas itu akan ada kelaparan selama 7 tahun. Nasihat dia kepada raja ialah buat tabungan selama 7 tahun itu untuk persediaan untuk 7 tahun itu. Jadi tidak ada orang yang dilantik, hanya Yusuflah yang dilantik untuk menguasai semuanya itu, sehingga dia dilantik menjadi Perdana Menteri Mesir pada waktu itu. So, proses yang ketiga itu walaupun dilupakan, Anda mungkin dilupakan oleh rekan-rekan Anda, tetapi sekiranya Anda orang yang benar, orang yang tulus di hadapan Tuhan, mustahil
Tuhan akan meninggalkan Anda. Dia selalu akan melihat Anda dan membimbing Anda untuk menjadi orang yang berjaya. Proses yang keempat, apabila Anda sudah berjaya, apabila Anda mempunyai satu kedudukan dalam masyarakat, dalam keluarga, pertama-tama lakukan kerja Anda itu dengan tulus, dengan jujur dan amanah. Waktu Yusuf berumur 30 tahun, Yusuf menjadi Perdana Menteri. Artinya orang yang nomor 2 di Mesir pada waktu itu. Jadi kalau kita lihat dari segi kekuasaan dia memang berkuasa. Dia memang ada uang, bukan beruang, ada uang, ada duit, ada kuasa pada waktu itu. Ada orang berkata, kalau kamu ingin melihat integriti seorang pemimpin atau seorang kawan atau seorang rekan, senang saja. Bagi dia 2 perkara. Bagi dia 1 power, kuasa, dan bagi dia duit. Lihat apa yang terjadi. Bila dia ada kuasa, bila dia ada uang, tanduk akan tumbuh. Semua yang lain dia tidak dapat lihat lagi. Tapi sangat berbeza dengan apa yang terjadi dengan Yusuf. Apa yang dilakukannya ialah untuk mentadbir negara dengan amat tulus dan amanah. Kalau kita lihat Kejadian 41 ayat 55 berkata, ketika kebeluran juga menimpa seluruh penduduk Mesir, berserulah mereka kepada Firaun, minta makanan. Lalu Firaun, raja itu, berkata kepada orang Mesir itu, pergilah kepada Yusuf, lakukan apa yang dikatakannya kepadamu. Artinya dia menaruh harapan yang sangat tinggi kepada Yusuf sebagai seorang yang berintegriti, tulus dan amanah. So, Anda menjadi seorang bapa yang cemerlang, salah satu proses yang perlu Anda lalui, Anda harus tulus dan amanah. Proses yang kelima, Anda harus tegas tetapi jangan balas dendam. Nah, dalam contoh Yusuf ini sangat mudah untuk dia balas dendam, kan? Waktu saudara-saudaranya yang 12 orang itu datang ke Mesir dan minta makanan sebab berlaku kebeluran pada waktu itu, sangat senang untuk dia mengatakan kepada adik-adik atau abang-abangnya. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Yusuf mengenali mereka, tetapi mereka tidak mengenali Yusuf. Siapa sangka orang budak yang dibuang, dilemparkan dalam perigi itu menjadi Perdana Menteri Mesir. Dan itulah salah satu orang yang adik-adiknya datang untuk meminta bantuan makanan. Sangat senang untuk menjalimi mereka dalam keadaan tertentu. Tetapi sebaliknya, apa yang dilakukan oleh Yusuf sangat menghairankan. Kalau kita lihat Kejadian 45 ayat 5 berkata, akulah Yusuf. So dia memberitahu siapa sebenarnya dalam kalangan adik-adik dia itulah, kakak-kakak dia itu. Dia katakan, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati atau marah kepada dirimu sendiri karena kamu menjual aku kemari. Sebabnya Allah menghantar aku untuk mendahului kamu supaya kehidupan terpelihara. Wah, sangat indah apa yang dilakukan oleh Yusuf ini. Saudara, bila Anda berjaya, bila Anda bergelar sesuatu, YB kah, Tan Sri kah, orang kaya kah, OKK kah, jangan sekali-kali lupa diri. Tetapi ingatlah akan diri Anda sebelum ini. Dan yang terpenting sekali, jangan sekali balas dendam terhadap orang-orang yang membuat kesalahan. Sebaliknya ampuni mereka dan raise them up menjadi berjaya cemerlang seperti Anda. So itu adalah proses yang kelima. Jangan sekali-kali berbuat sesuatu yang tidak baik kepada orang lain. Proses yang keenam,
kedua terakhir, sangat penting, jangan lupa asal-usul Anda. Dulu Anda seorang orang biasa, sekarang Anda sudah berjaya. Dulu Yusuf adalah seorang yang penjaga kawanan ternakan. Dia merupakan sebahagian daripada anak-anak yang 12 orang itu. Tapi sekarang dia sudah menjadi Perdana Menteri Mesir. Namun dia tidak lupa asal-usul dia. Nah, apa tindakan yang sepatutnya kita lakukan sebagai orang yang berjaya? Waktu berjaya, jangan lupa asal-usul. Orang kata be humble. Dan coba bantu kembalikan kepada masyarakat. Give back to society. Ya, apa yang Anda peroleh itu give back to society. Buat apa yang dipanggil itu, ada banyak yang kita boleh buat sekarang, zaman sekarang ini. Ada yang disebut social enterprise. Artinya Anda melakukan kebajikan sosial sambil Anda buat bisnis. So sambil Anda buat bisnis dan bisnis Anda berjaya, sebahagian daripada keuntungan bisnis itu bagi kembali kepada masyarakat untuk kecemerlangan bersama. So ini yang dilakukan oleh Yusuf pada waktu itu. So jangan lagi ingat perkara-perkara yang lalu, tetapi caution, ya. Anda atau bapak-bapak di luar sana yang sudah berjaya dan Anda buat masanya untuk give back to society. Ingat, perkara yang pertama, proses yang pertama itu kemungkinan akan berlaku. Orang akan fitnah sekali lagi. Kau tengok dia sudah berjaya. Mentang-mentanglah sudah dia kedudukan begini, dia akan begini. Ingat, proses ini akan berlaku berulang. Sampailah akhir hayat kita. So ingat, di mana kedudukan kita selalu dicobai dan difitnah, dikucilkan. Tetapi apabila Anda benar di hadapan Tuhan, tidak ada perkara di luar sana yang boleh menjatuhkan kecemerlangan Anda. So itu proses yang keenam. Proses yang terakhir, nikmati hadirat dan muliakan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Anda sudah berjaya, Anda sudah menjadi seorang yang sudah berjaya. Anda sudah menjadi seorang yang mempunyai kedudukan yang agak selesa. Tidak lagi kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tetapi ingat, inilah waktu Anda untuk menikmati hadirat Tuhan. Inilah waktu Anda untuk enjoy the moment. Saya baca daripada Kejadian 48 mulai dari ayat 15 hingga 16. Doa Yakub kepada Yusuf. So waktu keluarga Yakub ini berpindah ke Mesir dan mereka ditempatkan di satu kawasan yang sangat kaya, sangat indah pada waktu itu yang disebut kawasan Goshen. Dan disinilah keluarga Yakub itu tinggal. Dan dalam masa tuanya Yakub, dia memberkati Yusuf sekali lagi, katanya. Lalu dia mendoakan keberkatan kepada Yusuf, katanya, semoga Allah yang dihadiratnya para bapa pendahuluku Abraham dan Ishak menjalani hidup mereka, Allah yang menjadi gembalaku sepanjang hidupku sampai hari ini. Malaikat yang telah menebus aku daripada segala yang jahat memberkati para anak muda ini. Semoga nama aku dan nama para bapa pendahuluku Abraham dan Ishak disebut-sebut oleh mereka. Semoga mereka bertambah ramai di bumi ini. Inilah doa Yakub kepada Yusuf. Nikmati hadirat Allah apabila Anda sudah berjaya. Tetapi sebelum Anda berjaya, mari kita lihat pelajaran yang kita pelajari pada pagi ini. Ada 7 proses yang perlu dilalui sekiranya Anda mau berjaya dalam kehidupan ini. Pertama, sedia untuk difitnah dan dibenci. Woi, bukan senang itu kan? Yang kedua, sedia untuk dilupakan oleh kawan-kawan, mungkin kawan rapat Anda. Yang ketiga, sedia untuk diuji.
iman Yusuf diuji, kan? Yang keempat, laksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tulus dan amanah. Yang kelima, Anda harus tegas, tetapi harus lemah lembut dan tidak balas dendam. Yang keenam, jangan lupa asal-usul Anda. Dan yang ketujuh, nikmati hadirat Allah. Senantiasa beringat, senantiasa waspada. Walaupun Anda sudah berada di kedudukan yang baik, senantiasa waspada dan minta Tuhan untuk menyertai Anda. Sekian renungan untuk pada pagi hari ini. Saya harap dengan renungan ini Bapak-bapak di luar sana diberkati dan dipimpin oleh Tuhan. Mari kita tunjuk sejenak dan nikmati berkat Tuhan itu. Bapa Surgawi, terima kasih pada pagi hari ini karena menunjukkan kami suatu proses keberhasilan seorang bapa. Seorang bapa itu harus melalui proses sedia untuk dihina, dibenci, dan bukan oleh kami sendiri Tuhan, tetapi ada orang-orang di luar sana yang mungkin membenci kami. Tetapi apabila kami berada di kedudukan yang benar, Engkau sendiri akan menyertai kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh keluar daripada semua godaan, semua fitnah dan yang berkaitan, sehingga kami terus dapat cemerlang dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang hamba yang setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya lepaskan berkat kepada bapak-bapak di luar sana, juga kepada semua pendengar di luar sana. Biar damai sejahtera dan pimpinan dan apa saja sakit penyakit yang coba mengganggu, apa saja kelemahan kesusahan yang coba mengganggu Anda di sana, dalam nama Tuhan Yesus kami kirimkan berkat kuasa doa ini untuk melepaskan Anda. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sekian dan terima kasih. Selamat Hari Bapa. Dan saya kembalikan kepada pengacara, mungkin saudara Dipra. Terima kasih. Mari kita berdoa sekali lagi untuk penutupan kebaktian online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu dan terima kasih karena memimpin kami untuk kebaktian online bersama dengan jemaat-Mu di ISIB Kinarut dan juga kepada semua pendengar di luar sana. Saya bersyukur atas pimpinan penyertaan-Mu Tuhan, dan sebentar kami tutup kebaktian online ini. Sekali lagi kami mohon supaya berkat damai sejahtera daripada-Mu serta pimpinan daripada Allah Bapa di surga itu menyertai dan memimpin kami sepanjang minggu ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.